Di awal film episode 7 menceritakan kisah masa lalu On Yong. Sebelumnya ia juga manusia biasa tinggal di dunia manusia. Diceritakan beberapa tahun yang lalu, ada sebuah kota ada banyak reruntuhan bangunan. Salah satu korbannya adalah Won Yong dan putrinya. Pada saat itu anaknya Won Yong terjebak di antara runtuhan bangunan. Di saat itu ia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Ia mencoba mengangkat reruntuhan itu tetapi tetap tidak bisa. Dan anaknya Won Yong berusaha untuk menenangkan Won Yong. Ia memberikan permen kepada ayahnya dan bilang semua bakal baik-baik saja, agar ayahnya tidak panik. Dan Won Yong berkata ia akan pergi mencari bantuan untuk menyelamatkan anaknya. Lalu tiba-tiba ia tiba di sebuah gang dan menelusuri dan mencari pertolongan tetapi tidak ada orang. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah toko lampu. Dan ia pun pergi ke toko lampu itu untuk mencari bantuan. Saat ia masuk ke toko lampu itu, ia bertemu seorang ibu-ibu. Ia meminta pertolongan kepada ibu-ibu itu untuk membantu anaknya. Tetapi ibu itu bilang bahwa harus kehendaknya sendiri dan datang sendiri untuk bisa menyelamatkan dirinya. Karena Won Yong yang sudah putus asa dan panik, ia pun mengamuk dan akan menghancurkan toko lampu tersebut. Di saat Won Yong ingin menghancurkan salah satu lampu yang ada di situ, ibu-ibu itu pun membuka kaca mata dan seketika matanya berubah menjadi kuning. Membuat seluruh area yang ada di sekitar Won Yong waktunya berhenti. Dan matanya Won Yong seketika berubah menjadi putih. Lalu ibu-ibu tersebut mengambil lampu yang akan dipecahkan Won Yong dan mengembalikan ke tempatnya. Dan ibu itu pun membuka kaca mata, semuanya kembali seperti semula. Ibu itu bercerita bahwa lampu yang ada di sini bukanlah lampu biasa. Ia pun bilang bahwa dari salah satu lampu itu adalah milik putrinya. Dan pada saat itu Won Yong sadar bahwa ia bukan berada di dunia nyata, melainkan berada di dunia alam baka, tempat antara hidup dan mati. Lalu On Yong pun bilang kepada ibu itu untuk melakukan apa saja asal ia bisa menyelamatkan putrinya. Dan kembali pada masa anaknya di mana sudah banyak polisi dan medis yang datang ke tempat tersebut. Dan anaknya mencoba untuk berbicara kepada Won Yong tetapi Won Yong tidak merespon karena ia koma dan sedang berada di tempat alam baka. Dan anaknya takut karena ayahnya tidak merespon apapun dari pertanyaan dia. Kembali ke Won Yong yang berada di alam baka. Ia menangis sejadi-jadinya karena ia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Karena hanya dirinya saja yang meninggal. Ibu itu bilang jika ingin menyelamatkan anaknya Won Yong harus buat kontrak. Dan yang sekarang Won Yong yang menjaga toko lampu tersebut. 내가 사고를 당하고 이곳에 왔습니다. Dan hal itulah ia bercerita kepada Sung Sik. Tetapi Sung Sik masih belum percaya bahwa dunia seperti itu ada. Dan Won Yong pun meyakinkan kepada Sung Sik bahwa dunia ini adalah alam baka di mana ada orang yang sudah mati dan hidup berkeliaran di sini. Dan mereka bisa tinggal di mana saja. Lalu ada bapak-bapak yang mendengar suara anjing akhirnya menemukan anjing tersebut. Dan diceritakan bahwa anjing itu adalah anjing miliknya. Dan anjing tersebutlah yang menuntun dirinya membawa ke toko lampu untuk menyelamatkan dirinya. Di scene lain di tempat Yeonji adalah kedatangan perawat baru. Dan Yeonji diperintahkan untuk memberitahu segalanya tentang pekerjaan dan pasien-pasien yang sedang koma. Dan diperlihatkan bapak-bapak yang di dunia arwah yang dikejar-kejar sama si anjing. Ternyata waktu itu ia terjatuh di sebuah jurang di dalam hutan. Ia bersama anjing itu pada saat kejadian. Dan anjing itu yang terus menggonggong meminta pertolongan pada saat dirinya sedang koma. Padahal anjing tersebut juga tertusuk kayu. Anjing itu terus menjaga dirinya hingga akhirnya datang tim penyelamat dan menyelamatkan mereka berdua. Di scene lain ayah Hyunju sedang melakukan pemakaman ibunya Hyunju. Dan pada saat itu ia menelepon perawat yang sedang berada di ruang ICU tempat Hyunju dirawat. Hyunju adalah pasien yang tidak terlihat luka pada bagian luar tetapi ada pendarahan pada otak yang menyebabkan dirinya koma. Dan besok pagi ibunya Hyunju akan segera dimakamkan. Dan pada saat di dunia arwah ibunya Hyunju mencoba menyuruh Hyunju untuk ke toko lampu dan membeli lampu. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah habis. Karena mulutnya dibungkam, ia pergi keluar untuk mencari bantuan. Dan untuk Sunhee ia juga belum sadarkan diri. Sementara Hyeon ada keluarganya yang datang dari luar negeri. Pada saat nanti keluarganya sudah datang ia akan siap dimakamkan.
Akhirnya setelah Sunhee menyadari keberadaan Hyeon, ia menyuruh membeli lampu di toko lampu karena menurut Hyeon di rumahnya Sunhee sangatlah gelap. Tetapi Sunhee bilang pintunya terkunci dan ia tidak tahu kata sandinya. Dan ada bapak-bapak yang bukan korban dari kecelakaan bus tersebut. Tetapi ia adalah pasien yang paling lama berada di sana. Yeonji menyetelkan musik agar ia bisa menuntun dirinya agar arwahnya tidak tersesat dan menemukan jalan untuk bisa pulang. Dan diperlihatkan tubuhnya Pak Sopir yang akan segera dimakamkan. Lalu untuk si Jiung, Yeonji menaruh bola basket di bawah ranjangnya. Dan di dunia arwah bola basket itu datang menghampiri Pak Sopir dan menuntun di mana tempat Jiung berada. Akhirnya Pak Sopir menemukan Jiung. Dan Pak Sopir bilang bahwa ia akan membawa Jiung ke toko lampu agar dirinya bisa selamat. Karena Jiung kakinya patah dan dirinya sudah tidak bisa bergerak, akhirnya Pak Sopir menawarkan dirinya untuk menggendong Jiung agar ia bisa membawa Jiung ke toko lampu. Dan sebelum itu Jiung bilang bahwa ada seorang perempuan yang berada di rumah itu. Tetapi ia tidak bisa keluar. Dan kemungkinan bahwa korban itu adalah korban yang dicari-cari sama Pak Sopir juga. Tetapi Pak Sopir akan datang ke sana lagi setelah menyelamatkan Jiung terlebih dahulu. Dan kembali ke Sung-sik yang bersama Won Yong. Setelah dijelaskan Won Yong cerita tentang dunia arwah. Dan ia masih sulit percaya dengan perkataannya Won Yong. Dan disebutkanlah nama-nama janin yang Sung-sik lihat di loker Tempo hari itu. Setelah itulah Sung-sik akhirnya percaya dengan adanya dunia arwah. Dan ternyata suara skuter yang ia dengar itu yang menuntun dirinya ke toko lampu. Dan Won Yong menjelaskan untuk tidak memiliki ikatan jika ingin kembali ke dunia nyata. Karena Sung-sik tidak memiliki lampu akhirnya, ia tersadar bahwa korek apinya adalah cahayanya. Dan di saat ia menyalakan korek apinya akhirnya arwahnya pun kembali ke tubuh aslinya dan ia menyadarkan diri. Sementara itu si anjing berhasil membawa tuannya ke toko lampu dan si bapak itu menemukan lampu dan memegang lampu itu akhirnya ia berhasil balik ke tubuh aslinya. Sementara itu Jiung diturunkan Pak Sopir karena ia sudah tidak kuat menggendong dirinya. Pak Sopir bilang bahwa Jiung harus masuk ke toko lampu itu dan menemukan lampu miliknya sendiri. Dan sebelum itu Pak Sopir meminta maaf kepada Jiung atas apa yang terjadi. Akhirnya Jiung masuk ke toko lampu dan melihat lampunya sendiri. Karena ketika orang yang melihat lampunya akan bersinar sendiri. Dan mereka harus mengambil lampunya sendiri dan kehendaknya sendiri untuk bisa kembali ke tubuh aslinya. Dan saat Jiung menyentuh lampunya dan lampu tersebut bersinar terang akhirnya Jiung kembali ke tubuh aslinya.